Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk hidup sepenuhnya? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Orang bijak mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dijalani. Persoalannya adalah apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan refleksi? Maka hari ini saya ingin berbicara tentang refleksi. Refleksi atau reflection sebetulnya berasal dari kata pantulan atau cermin atau bayangan. Dan yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Refleksi pada dasarnya adalah bercermin. Maka ada salah satu cara untuk melatih diri kita supaya bisa berefleksi, yaitu berdiri di depan cermin. Bercermin. Orang Indonesia mengatakan kalau kita mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita jalani, selain dibilang munafik, juga seringkali dibilang nggak ngaca, ya, tidak bercermin. Maka penting bercermin itu. Tetapi seringkali ketika kita bercermin, kita tidak sungguh-sungguh belajar berefleksi. Maka pada hari ini saya ingin berbagi salah satu cara saja untuk berefleksi, yaitu menggunakan cermin. Seringkali kalau kita bercermin, kita itu memandang diri kita. Sayangnya kita sibuk dengan hal-hal yang kurang berkenan di hati. Seringkali, tidak semua, tapi seringkali menggarisbawahi yang kurang baik. Misalnya alisnya, aduh alisnya kurang tebel, ditebelin. Aduh alisnya kurang bagus bentuknya, digambar-gambar supaya bagus. Bulu matanya kurang panjang, dipasangi bulu mata. Jadi ada sesuatu yang kurang yang mau kita bereskan. Tapi intinya, kalau kita bercermin, seringkali yang kita perhatikan hanya apa yang tampak di luar, supaya memberi kesan baik kepada orang lain. Tidak salah itu dalam bercermin, tidak salah. Tapi bercermin juga bisa lebih bermanfaat daripada sekedar memperhatikan apa yang tampak di luar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menanyakan, berwawan hati dengan dia yang ada di depan cermin itu. Tanya kepadanya, apakah engkau sungguh bahagia? Tanya dan pahami apa perasaan-perasaan yang ada di balik mata pribadi yang ada di cermin itu. Apakah semua harapan-harapannya terpenuhi? Apakah Anda sungguh memahami perasaan pribadi yang ada di depan cermin itu? Apakah dia seringkali gelisah? Apa yang membuatnya gelisah? Apakah pribadi yang di depan cermin itu sungguh-sungguh dicintai oleh orang yang ingin dia mencintainya? Apakah juga pribadi yang di cermin itu sungguh-sungguh bisa mengungkapkan cintanya kepada orang yang dicintainya? Apakah perasaan-perasaannya dipahami? Atau apakah ada derita yang ditimbulkan oleh masa lalu dan yang belum bisa dimaafkan? Apakah ada masa lalu yang masih disesali? Tanyakan kepadanya. Dan katakan kepada pribadi yang di depan cermin itu, jangan khawatir, saya akan berusaha supaya kamu bahagia hari ini. Kalau orang lain tidak mengerti perasaanmu, aku mengerti perasaanmu. Kalau orang lain meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau orang lain mengecewakanmu, aku akan menghibur kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Enjoy hari ini. Saya mengerti perasaan-perasaanmu. Saya tahu bahwa kehidupan itu hanya ada padamu. Tidak ada di tempat lain. Engkau yang paling penting. Kalau engkau tidak ada, aku tidak ada. Maka satu-satunya hidupku ya hidupmu. Jadi aku pasti akan memperhatikan kamu. Kamu jangan khawatir. Aku akan menghibur kamu. Aku akan menemani kamu. Nanti kalau teman-temanmu pada pergi meninggalkan kamu, aku tidak akan pergi. Kalau yang mencintaimu mengecewakanmu,
aku akan menghibur kamu, aku akan tetap mencintaimu. Aku akan handle with care tentang perasaan-perasaanmu, tentang isi hatimu. Aku yang paling mengerti apa yang ada di hatimu. Dan aku akan membawa kamu, memastikan kamu untuk bertemu dengan sahabat kita yang pasti mencintai kita. Dia bahkan wafat untuk kamu. Dia wafat untuk kita. Aku ingin kamu mengenal cintanya yang begitu besar. Biarlah cinta orang lain tidak bisa memenuhi hatimu, tapi cinta sahabatku yang satu itu pasti akan memuaskan hatimu. Dia sangat mencintaimu. Dia bahkan menjadi manusia untuk kamu. Dan kamu itu begitu spesial. Dia menciptakan kamu dan tidak mau yang lain. Dia ingin kamu berkembang makin bahagia, makin bisa mengungkapkan yang terbaik bagimu. Itu yang dia inginkan. Maka aku akan membantu kamu hari ini. Supaya kamu menjadi pribadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hatinya. Tapi juga kalau kamu merasa gagal, merasa bersalah, jangan khawatir. Sahabatku itu pasti akan mengerti. Dia akan selalu bersama kita. Dia akan selalu menuntun kita. Dan membuat kita mengerti betapa besar cintanya kepadamu. Jadi jangan khawatir. Kamu sangat berharga di matanya. Yang paling penting, yang paling diharapkan adalah kamu bahagia. Kamu menjadi pribadi yang terbaik. Versi kamu sendiri. Jangan terlalu pusing memperhitungkan apa pendapat orang. Tidak. Yang penting adalah kamu tahu bahwa saya akan selalu bersamamu. Sahabat kita itu akan selalu bersamamu. Akan menerima kamu apa adanya. Akan handle with care tentang perasaan-perasaanmu, tentang apa yang ada di isi hatimu. Fokus saja menjadi pribadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang bahagia. Menjadi pribadi yang hidup sepenuhnya. Jangan banyak khawatir, masa lalu sudah lewat, masa depan ada di tangan sahabat kita itu. Dan dia sudah menjamin kita, dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi tidak usah khawatir. Saudara-saudari terkasih, pribadi yang ada di depan cermin itu adalah kehidupan kita satu-satunya. Pribadi yang di depan cermin itu adalah satu-satunya pribadi yang sangat berharga. Kalau dia tidak ada, kita tidak ada. Kehidupan ini tidak ada, dunia ini tidak ada. Maka pastikan bahwa pribadi yang di depan cermin itu sungguh-sungguh bahagia. Sungguh-sungguh dimengerti. Sungguh-sungguh dipahami. Sungguh-sungguh puas hidupnya. Dan yang paling penting, jaga dia supaya tetap sehat. Salah satu cinta kita kepada pribadi kita adalah menjaga supaya kita sungguh-sungguh sehat dan umur panjang. Supaya ketika saatnya tiba, tidak ada yang lagi yang perlu disesali. Tidak ada lagi yang belum pernah dia jalankan. Sudah puas hidupnya. Dan yang paling utama adalah bahwa pribadi yang ada di depan kita itu untuk selalu bersama dengan Tuhan yang mencintainya, yang menghiburnya, yang mengampuninya, yang menghendaki dia hidup dalam kebahagiaan dan hidup sepenuhnya. Saudara-saudari terkasih, itulah salah satu cara kita berefleksi. Supaya kita lebih mengenal diri sendiri. Dan supaya kita lebih mencintai diri kita sendiri. Karena satu-satunya kehidupan ini, ya pribadi yang ada di cermin itu. Jangan pernah takut lagi. Jangan pernah khawatir lagi. Hiburlah dia. Yakinkanlah dia bahwa dia begitu berharga. Dan Tuhan menghendakinya untuk hidup sepenuhnya dalam kebahagiaan. Tuhan memberkati.